Oke, baik. Seperti yang saya janjikan minggu kemarin, mulai hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa mempelajari perjanjian baru secara literer. Nah, kata literer ini teman-teman pasti tahu itu asal kata yang mirip dengan itu adalah literasi atau literatur. Gitu. Nah, literatur itu sendiri berarti buku. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang mempelajari perjanjian baru secara literer, maka pada dasarnya kita sedang berbicara tentang ini dia. Ya. Apa itu studi literer? Studi literer itu adalah metode mempelajari Alkitab, khususnya perjanjian baru karena kita belajar tentang perjanjian baru, dengan menekankan pada kajian bahasa beserta aspek-aspek yang terkait dengan bahasa. Jadi kita akan melihat secara literer ini di dalam hal kita boleh melihat bahwa ternyata kitab itu, kitab apapun sebenarnya dalam Alkitab, mau perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu bisa dipelajari secara aspek bahasa. Nah, makanya seringkali ketika saya mengajar pelajaran yang seperti ini, saya seringkali menanyakan apakah ada di antara teman-teman yang punya latar belakang pendidikan bahasa, khususnya dari SMA ke atas. Gitu. Oleh karena apa? Oleh karena saya melihat bahwa semakin Anda mengerti, semakin Anda memahami tentang ilmu bahasa, semakin Anda berpeluang, ya saya katakan berpeluang untuk menjadi seorang penafsir atau seorang pembelajar Alkitab yang terbaik. Gitu. Nah, karena saya coba membawa kita kepada dunia perjanjian baru, maka otomatis kita akan mempelajari kitab-kitab dalam perjanjian baru ini dari segi literer, dari segi bahasa. Nah, tujuan utamanya apa? Untuk menemukan temuan-temuan tambahan, tentunya yang berkaitan dengan bahasa, guna mendapatkan pemahaman yang lebih utuh terhadap latar belakang dan sejarah teks yang sedang dipelajari. Nah, jadi mempelajari Alkitab, mempelajari perjanjian baru secara literer akan membuat kita lebih menguasai latar belakang dan sejarah teks bacaan yang kita pelajari. Sehingga ada hubungannya dengan konteks teks dan konteks. Nah, waktu kemarin pastor siapa yang mengajar itu pastor siapa yang mengajar Pak hermeneutika ya? Yusak, Pak. Pak Ya? Yusak. Pak Yusak. Apa? Pak Yusak. Pastor Yusuf yang mengajarkan itu saya harap sudah selesai kan mata pelajarannya? Belum, masih Belum, Pak. sementara. Ya? Belum. Atau sudah selesai? Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, jadi ketika teman-teman belajar dari Pastor Yusuf, kita boleh lihat bahwa sebenarnya ini kita saling melengkapi. Kita saling melengkapi. Nah, teman-teman pasti sudah diajarkan tentang penafsiran konteks, toh? Sudah? Dalam hermeneutika. Udah, Pak. Nah, penafsiran konteks itu sendiri terbagi dua kan secara umum. Konteks sebelum dan konteks dekat dan konteks jauh dulu. Ya, konteks dekat dengan konteks jauh. Jadi kalau kita misalnya memusatkan perhatian, ambil contoh ya, Yohanes 3 ayat 16, maka konteks jauh itu ada pada konteks dekat itu ada pada 1-2 ayat di sekitar Yohanes 3 ayat 16. Sementara konteks jauh itu lebih dari 3 ayat di sekitar Yohanes 3 ayat 16. Nah, karena itu konteks dekat sendiri masih terbagi dua lagi. Konteks dekat sebelum ayat yang kita baca dan sesudah ayat yang kita baca. Nah, konteks jauh juga sama.
konteks jauh sebelum ayat yang kita baca dan konteks ayat sesudah kita baca. Gitu. Sehingga kalau teman-teman berkhotbah misalnya dari Yohanes 3:16, urayanya bisa satu pasal. Bisa satu pasal urayanya. Tapi membacanya cuma satu ayat. Gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau menjadikan hasil pembelajaran Alkitab itu sebagai bahan khotbah, tentu harus mengikuti kaidah-kaidah pembuatan khotbah. Jadi otomatis harus bikin atau diredaksi ulang karena beda kajian atau pembelajaran Alkitab, ya, pembelajaran Alkitab beda dengan materinya dengan siap untuk khotbah gitu. Karena kalau kajian kalau kita belajar Alkitab dalam bentuk kajian, maka itu masih merupakan hasil kajian dalam artian kita bisa merunut atau mengurut berdasarkan proses belajar kita. Tetapi kalau kita khotbah kesimpulannya saja. Hasil-hasil daripada pembelajaran Alkitab kita terhadap satu teks, itu yang kita khotbahkan, itu yang kita buatkan materi. Jadi dalam bentuk hasil daripada penafsiran atau pembelajaran Alkitab itu. Jangan Anda khotbah dengan hasil penelitian Anda. Boleh saja Anda memakai atau Anda mengkhotbahkan khotbah dari hasil penafsiran Anda atau pembelajaran Anda terhadap satu teks, tapi bukan dalam bentuk khotbah untuk jemaat. Kalau suatu saat nanti Anda diberikan peluang untuk khotbah yang namanya orasi, khotbah itu adalah khotbah ilmiah untuk sebuah perguruan tinggi, silahkan. Karena itu levelnya di sana. Anda boleh tuangkan bagaimana dari tujuan Anda meneliti sampai kemudian tahap-tahapan penelitian terhadap satu teks dan bagaimana hasilnya Anda boleh ungkapkan. Itu kalau orasi namanya. Kalau Anda khotbah ilmiah itu baru boleh. Khotbah ilmiah tapi isinya tentang atau topiknya tentang rohani. Gitu. Tapi kalau khotbah untuk jemaat, Anda tidak perlu mengkhotbahkan tafsiran. Anda tidak perlu mengkhotbahkan hasil belajar Anda terhadap satu teks. Tapi Anda olah menjadi bahan khotbah dalam bentuk kesimpulan daripada hasil terjemahan atau hasil tafsiran atau hasil pembelajaran Anda terhadap teks. Jadi intinya tujuan utama mempelajari Alkitab, mempelajari Perjanjian Baru secara literer adalah Anda coba memperkaya analisa konteks Anda, penafsiran konteks Anda dengan cara Anda menggunakan atau memakai ilmu bahasa. Sehingga saya ambil contoh, Anda yang punya kemampuan belajar bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani maupun Yunani, apakah ini juga diajar di BSOM? Tidak ada, Pak. Belum ya? Belum. Ya, memang tidak harus ada sih, tapi kalau mau diadakan juga boleh. Gitu. Kalau mau diadakan juga boleh. Tapi tidak harus ada, tidak wajib ada. Gitu, ya. Nah, oke. Nah, Anda yang punya kemampuan untuk bahasa asli Alkitab, nah itu salah satu bagian daripada penafsiran literer. Tapi bukan cuma itu. Tapi Anda yang punya kemampuan misalnya di bidang tata bahasa, Anda bisa mengolah satu nats dengan tata bahasa. Dan luar biasa. Ya. Saya pernah khotbah. Coba satu orang baca Roma 12 ayat 1. Satu orang tolong baca Roma 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke. Oke. Ayat itu sudah kalian kenal toh? Sudah Sudah. hafal betul toh ayat itu toh? Ya. Halo? Sudah, Pak. Sudah hafal toh ayat itu toh? Pak Agape bagaimana? Sudah hafal?
Roma 12 ayat 1? Pernah menghafalkannya? Atau Anis atau Naomi pernah menghafal Roma 12 ayat 1? Halo, yang di rumah. Iya, Oke, Pak. Naomi Iya, pernah, Pak. sudah menghafal ayat itu. Pernah, tapi waktu di sekolah minggu. Tapi biasa baca, Pak. Tapi Hah? biasa baca. Masih biasa mengucap. Ya, oke. Ya. Pak Agapi dan Anis bagaimana? Sini susah sinyal Pak, tadi suaranya nggak terlalu jelas Pak, karena hujan. Oke. Sama dengan saya minggu lalu itu, sampai tidak bisa masuk-masuk. Oke. Nah, saya pernah khotbah cuma dari kata karena itu. Ada tuh kata karena itu? Halo? Ada Pak. Di kata keberapa itu? Pertama Pak. Karena Hah? itu ada. Kata pertama dan kedua tuh? Karena itu. Kata yang pertama. Karena yang apa? Pertama. Ayat yang pertama Pak. Iya. Ayat pertama dan kata pertama tuh, pertama dan Iya. kedua tuh. Yang pertama. Iya, kata pertama karena, kata kedua itu. Iya. Iya tak? Nah, Iya Pak. saya pernah dari kata karena itu, saya pernah bikin khotbah untuk 40 menit khotbah. Nah, karena menarik. Apa arti kata karena itu? Bagi Anda ini kata yang sepele. Bagi Anda kata karena itu, dia kan cuma kata penghubung biasa. Tapi tahukah Anda, kata karena itu menjadi latar belakang terhadap nasihat Paulus. Apa isi nasihat Paulus? Di dalam ayat itu. Dalam Roma 12 ayat 1. Apa isi Roma 12 ayat 1? Ya, apa isi nasihat Paulus dalam Roma 12 ayat 1? Untuk mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup. Oke, good. Nah, tahukah Anda, kata karena itu merupakan latar belakang kenapa Rasul Paulus memberikan nasihat seperti itu. Makanya saya pernah bikin khotbah hanya karena itu khotbah 40 menit. Dari mana saya bisa menyusun khotbah seperti itu? Dari saya mencoba mempelajari apa sih peranan kata karena itu. Otomatis karena kata karena itu menghubungkan antara dua kalimat, maka otomatis kata itu kita harus cari tahu dulu. Induk kalimatnya di mana? Karena ayat 1 itu terlalu banyak anak kalimat. Nah, persoalannya sekarang, ya, persoalan sekarang teman-teman ngerti tidak induk kalimat dan anak kalimat? Halo? Enggak. Yang dari kelas dulu. Anda mengerti apa beda induk kalimat, anak kalimat? Enggak, Pak. Yang keras dong. Mengerti atau tidak? Enggak, Pak. Oke. Naomi mengerti apa bedanya anak kalimat dan induk kalimat? Tidak, Gimana Pak. beda? Hah? Tidak. Pak Agape sama Ibu Anis? Mengerti apa bedanya induk kalimat dan anak kalimat? Nah, saya jelaskan saja. Induk kalimat itu berarti kalimat utama. Kalimat utama ya di dalam ilmu bahasa. Saya jadi mengajar bahasa Indonesia lagi dah. Heran ya. Orang kulit putih mengajar bahasa Indonesia, tapi tenang saja. Saya ini orang Manado asli, jadi orang Indonesia asli juga. Ya, oke. Mari perhatikan di sini. Yang disebut dengan induk kalimat
Yang disebut dengan induk kalimat itu berarti syaratnya harus punya subjek sama predikat. Lebih bagus lagi atau lebih sempurna lagi kalau kalimat itu punya subjek, predikat, objek, dan keterangan, SPOK. Itu kalimat induk. Itu yang disebut dengan induk kalimat, itu yang disebut dengan kalimat utama. Minimal dia punya subjek dan predikat. Lalu kemudian kalau boleh ada objek dan keterangan. Itu dulu. Nah, di situ ada subjek predikat. Aku menasihatkan, ada objek juga. Aku menasihatkan kamu. Aku jadi subjek, ya Paulus menjadi subjek. Lalu kemudian menasihatkan kamu, menasihatkan itu adalah predikat dan kamu adalah objek penderita. Nah, anak kalimat, apa itu anak kalimat? Anak kalimat itu keterangan yang bisa menerangkan subjek atau bisa menerangkan predikat atau bisa menerangkan objek, bisa menerangkan keterangan. Nah, kalimat dalam Roma 12 ayat 1, karena itu aku menasihatkan kamu. Karena itu saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara. Kata saudara-saudara kita kira-kira apa dia? Penjelasan terhadap apa? Orang-orang. Menjelaskan subjek, menjelaskan predikat, menjelaskan objek penderita, atau menjelaskan keterangan? Penerima. Menjelaskan siapa di situ? Menjelaskan apa? Penerima. Saudara-saudara. Saudara-saudara itu menjelaskan kamu. Jadi aku menasihatkan kamu. Penerima. Jadi sebenarnya kata saudara-saudara itu adalah keterangan objek penderita. Makanya karena itu saudara-saudara itu bukan kalimat utama, itu bukan induk kalimat, bukan. Tetapi aku menasihatkan kamu karena ada subjek, predikat, objek. Jadi karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan itu keterangan apa? Predikat. Menerangkan apa? Menerangkan subjek, menerangkan predikat, menerangkan objek penderita, atau menerangkan keterangan. Keterangan dalam bahasa itu ada keterangan waktu dan keterangan tempat. Objek predikat, Pak. Hah? Menerangkan apa? Objek, Pak. Tidak. Menerangkan predikat. Jadi isi nasihatnya itu adalah mempersembahkan. Gitu. Mempersembahkan. Itu dia contoh-contoh antara induk kalimat dan anak kalimat. Nah, sekarang saya mengkhotbahkan karena itu. Karena itu. Karena itu kalau kita mau telaah, maka kita akan mendapatkan pertama, apa sebab atau apa yang melatar belakangi nasihat Paulus. Dan yang kedua, dari kata karena itu, kita boleh mengetahui apa sebab atau apa latar belakang yang melatar belakangi sehingga Paulus meminta kepada jemaat yang ada di Roma untuk mempersembahkan tubuh. Itu. Ya, karena itu. Nah, carinya di mana? Carinya di mana untuk mendapatkan penjelasan itu? Dari mana saya bisa tahu? Dari mana saya bisa menemukan latar belakang nasihat Paulus dan kenapa sampai Paulus menasihatkan jemaat Roma untuk mempersembahkan tubuh? Dari mana saya bisa dapat latar belakangnya? Dari studi bahasa, dari ayat-ayat sebelum Roma 12 ayat 1. Gitu. Jadi melalui studi bahasa yang kita kerjakan secara konteks dalam hal ini
konteks dekat maupun konteks jauh sebelum Roma 12 ayat 1, kita boleh mengetahui, kita boleh menyelidiki, sehingga kita bisa belajar apa arti karena itu di dalam konteks Roma 12 ayat 1. Makanya jangan heran kalau saya punya khotbah Roma 12 ayat 1 cuma kata karena itu, tetapi saya bisa dapat satu khotbah yang isinya atau durasinya 40 menit. Nah, karena itu sekali lagi teman-teman, mumpung belum ada kata terlambat ya, mumpung belum ada kata terlambat, coba belajar kembali bahasa. Ilmu bahasa. Kalau boleh belajar ilmu bahasa dari bahasa asli Alkitab, jauh lebih bagus. Tapi kalau tidak, kita belajar dulu pakai bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Coba mari kita pelajari sehingga kita boleh lebih mahir dalam berbahasa, karena kita sudah punya Alkitab standar untuk terjemahan bahasa Indonesia, yaitu terjemahan Alkitab terjemahan baru Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia. Itu standar. Sehingga Anda mempelajari Alkitab saja melalui terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, dan Anda mempergunakan kemampuan berbahasa Indonesia, Anda bisa mendapatkan hasil belajar atau studi Alkitab yang cukup bagus. Saya berani merekomendasikan, saya berani untuk menyatakan hal itu kepada teman-teman semua. Nah, karena itu coba. Oke? Jangan pernah pandang enteng dan ilmu bahasa. Jangan pernah terpandang enteng, karena melalui ilmu bahasa yang kita pelajari, kita bisa lebih kaya lagi di dalam kita belajar Alkitab kita. Oke? Jadi sudah sedikit punya gambaran ya tentang studi literer. Iya, Pak. Apa itu studi literer? Nah, untuk lebih membuat teman-teman bisa lebih memahami ini, maka saya coba memberikan kepada Anda sejarah studi literer. Nah, sejarah studi literer Perjanjian Baru tidak bisa dilepaskan dari jasa seorang yang bernama, ada fotonya di sebelah kanan, James Muhlenberg. Sorry, orang Jerman, jadi kita juga punya lidah harus diputar-putar sedikit. Ya, James Muhlenberg. Nah, James Muhlenberg ini sebenarnya memberikan studi literer terhadap Alkitab Ibrani. Itu ya. James Muhlenberg ini ialah seorang penafsir Alkitab yang terkenal sukses memasukkan interpretasi Alkitab Ibrani ke dalam pemahaman penafsiran Alkitab abad ke-20 dari orang-orang yang ada di Amerika Utara. Ini gampang-gampang susah. Ya. Teman-teman, saya ingin Anda menghormati para pahlawan Alkitab kita, karena memang setengah mati berjuang untuk menafsirkan Alkitab. Saya baru-baru mengikuti kegiatan sosialisasi Lembaga Alkitab Indonesia di Manado, baru sekitar 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah ingat, 2 atau 3 minggu yang lalu, belum sampai 1 bulan. Itu memang saya semakin diyakinkan memang sulit untuk menerjemahkan Alkitab. Ya, saya bisa menafsirkan Alkitab khususnya Perjanjian Baru karena saya punya ilmu yang lumayan dalam tentang bahasa Yunani. Tapi saya menyadari, oh iya memang perjuangan daripada teman-teman di Lembaga Alkitab Indonesia itu tidak segampang dengan saya yang taunya cuma kritik, oh LAI salah menerjemahkan. Ya. Seringkali kami penafsir-penafsir yang notabene ya tahu bahasa asli Alkitab, khususnya Ibrani dan Yunani, itu rata-rata minta maaf. Kami juga harus bertobat karena kami seringkali sombong. Seakan-akan LAI itu salah dalam menerjemahkan. Padahal mereka menerjemahkan itu dengan penuh kehati-hatian. Itu Sekretaris Jenderal LAI sampai ngomong, kami ini satu kata ini yang harus kami terjemahkan, kami harus memakai kata yang dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai kepada Timor, itu bisa terima kata terjemahan itu. Satu kata. Bisa diterima oleh semua suku bangsa, semua suku di Indonesia,
Tapi bukan cuma semua suku. Yang cukup berat itu adalah bisa diterima oleh semua gereja. Semua gereja. Baru-baru hari Minggu yang lalu, kemarin, 1 hari yang lalu, ada seorang anak muda khotbah di gereja kami di Manado sini. Lalu kemudian ada satu jemaat yang memang tamatan sekolah Alkitab dengan sarjana lengkap S1. Itu kemudian dia mengajak saya diskusi untuk mendiskusikan khotbah anak muda itu yang sifatnya mengkritik. Saya bilang, tahan. Dia tidak pernah studi, dia tidak pernah belajar di bangku, jangankan di bangku teologi, di bangku sekolah Alkitab pun tidak pernah. Jadi kita harus hargai. Ya, kita harus hargai. Orang itu bersusah payah untuk coba di dalam kedekatannya dengan Tuhan itu bisa menerangkan isi hati Tuhan. Kita hormati, kita hargai. Jangan mentang-mentang kita punya pengetahuan teologi, mentang-mentang kita punya kemampuan untuk menafsir Alkitab, jadi kita tidak mau lagi dengar apa ilham Tuhan melalui hamba-hambanya yang lain. Jangan. Ya, kita harus tetap dan rendah hati untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti apa yang disampaikan oleh teman-teman kita yang seperti itu. Nah, makanya saya juga kalau misalnya suatu saat nanti Tuhan berikan kesempatan dan Anda juga mendapatkan kesempatan yang sama dari Tuhan untuk berkhotbah di depan saya, Anda tidak perlu takut. Tidak perlu takut saya kritik. Tidak. Saya akan mengerti kemampuan Anda. Gitu. Ya. Tidak perlu. Nah, mengapa? Karena tidak gampang untuk memahami isi Alkitab itu. Tidak gampang. Orang yang belajar teologi sekalipun, orang yang belajar bahasa asli Alkitab sekalipun, ketika mau menerjemahkan ke dalam pembahasan kita, ya susah kepada zaman kita. Saya ambil contoh. Atau saya sudah pernah ngomong di sini. Kayaknya sudah pernah saya ngomong ya, Masyrik dan Maghrib. Pasti tahu? Saya mengajar apa? Saya pernah tanya di sini atau belum ya? Belum, Pak. Oh begitu, belum ya? Belum. Kalian masih mengerti kata Masyrik dan Maghrib? Apa arti Masyrik? Apa arti Maghrib? Enggak, Pak. Kalau Maghrib, kata itu kalian dengar di mana coba? Naomi pernah dengar kata Maghrib? Belum, Pak. Tapi biasa yang kalau kita di sini bilang maghrib tuh sore. Iya, karena ada sembahyang di masjid, toh? Iya. Itu dia. Iya, Pak. Minimal itu. Kita anak-anak milenial sekarang tidak mengerti lagi apa itu maghrib. Apalagi masyrik. Sudah hilang dari telinga kita yang kata masyrik itu. Sebenarnya masyrik dan maghrib itu menunjuk arah mata angin. Timur dan barat. Gitu. Maghrib itu barat, masyrik itu timur. Nah, coba Anda perhatikan, kita sama-sama orang Indonesia. Tetapi karena beda generasi, ya, kita sudah tidak mengerti lagi. Karena generasi itu beda sekian puluh tahun, kita tidak mengerti lagi. Kita hilang. Kita cuma tahu maghrib, teman-teman kita muslim punya salah satu waktu doa. Dan itu biasanya mereka mendoakan itu ketika senja atau petang. Ya toh, karena maghrib itu sekitaran 5:30 sampai 6:30 toh, rata-rata toh. Iya. 5:30 sampai 6:30 sore, antara itu toh. Iya, Pak. Kita selalu menganggap maghrib itu ya di jam segitu, berarti sore maghrib itu, padahal tidak. Ya, maghrib itu bukan menunjuk pada waktu, tetapi menunjuk kepada arah mata angin, yaitu barat. Gitu. Ya, karena ketika teman-teman kita Muslim berdoa sembahyang maghrib, itu mereka selalu menghadap kiblatnya ke barat. Gitu. Itu asal usulnya kenapa mereka pakai maghrib. Gitu. Jadi maghrib itu bukan menunjuk kepada waktu, ini secara bahasa ya,
walaupun pemahaman teman-teman kita dari Muslim itu, ya itu juga salah satu menunjuk waktu. Tapi sebenarnya menuju kepada arah mata angin. Masriknya timur, maghribnya barat. Ya, Anda perhatikan ilmu penerjemahan itu kesulitannya di situ. Karena setiap generasi punya pemahaman yang berbeda. Gitu. Tapi coba tanya omak kalian. Mereka rata-rata masih mengerti. Apalagi orang-orang Singkawang kan masih banyak yang bersentuhan dengan orang Melayu. Toh, kalau tidak salah ingat. Toh? Betul atau salah? Betul. Betul toh? Nah, Ya. coba tanya kepada omak kalian, apa itu Masyrik dan Maghrib? Itu pasti mereka punya jawaban sama. Menunjuk kepada arah mata angin. Kita, jangankan teman-teman semua, saya sendiri pun awal pertama tidak tahu. Tapi begitu belajar lebih dalam tentang ilmu bahasa, oh ini toh artinya. Itu bahasa kita dulu. Bahasa lama kita. Memang tidak bisa dilepas dari Arab juga. Tidak bisa lepas dari Arab. Tapi itu sudah masuk dalam kosakata bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia lama. Gitu. Nah, jadi Anda perhatikan James Muhlenberg ini memang hasilnya itu, hasil kajian Alkitabnya, hasil studi Alkitabnya itu diterima. Walaupun hanya sebatas pada hasil pembelajaran Alkitab Ibrani atau Alkitab Perjanjian Lama kalau kita kenal sekarang. Gitu. Dan tidak mudah loh bahasa Ibrani, Alkitab Ibrani itu sebelum masa Kristus. Masa Kristus saja sampai kepada abad ke-20 itu ada sekitar 2000 tahun. Lebih dari 2000 tahun. Gitu. Ya. Nah, apalagi dari masa Kristus mundur ke Perjanjian Lama itu baru intertestament period atau masa antar perjanjian saja ada 400 tahun bedanya. Gitu ya. Jadi Anda perhatikan sulit sekali menerjemahkan sebenarnya, sulit sekali untuk mendatangkan pemahaman Alkitab ke dalam generasi yang berikut. Apalagi kepada suku maupun bangsa yang sangat berbeda. Ya. Nah, karena itu kalau suatu saat nanti Anda belajar Alkitab dan lebih mendalam melalui bahasa, melalui Anda menguasai bahasa-bahasa asli Alkitab, jangan sekali-sekali Anda dengan kesombongan mengkritik Lembaga Alkitab Indonesia, ya, karena mereka punya perjuangan itu luar biasa. Bagaimana mereka menafsirkan Alkitab sehingga pertama, semua suku yang ada di Indonesia bisa terima terjemahan itu, dan yang kedua, semua gereja-gereja di Indonesia akan terima terjemahan itu. Padahal kita tahu masing-masing gereja punya penafsiran sendiri-sendiri. Apalagi ambil contoh ya, beberapa denominasi tertentu mereka punya Alkitab versi mereka sendiri. Bukan hanya gereja-gereja yang kita anggap sesat seperti Mormon, mereka punya Alkitab sendiri. Yahweh mereka punya Alkitab sendiri, ya. Gitu. Bukan Yahweh, tapi saksi Yehova maksud saya. Mereka punya Alkitab terjemahan sendiri. Ya, bukan cuma mereka yang sudah dicap bidat oleh gereja, bukan cuma mereka yang punya Alkitab terjemahan sendiri, tetapi rata-rata gereja-gereja tertentu itu punya pemahaman sendiri terhadap Alkitab, punya hasil pembelajaran sendiri terhadap Alkitab, sehingga mereka bikin terjemahan sendiri, bikin versi mereka sendiri. Gitu. Ya. Nah, gagasan Muhlenberg ini kemudian dikembangkan oleh H.D. Betts untuk diterapkan bagi Perjanjian Baru. Nah, inilah cikal bakal studi literer terhadap Perjanjian Baru. Gitu. Ya. Nah, karya Muhlenberg ini yang mempelajari Perjanjian Lama secara literer menggerakkan Hans Dieter Betts, ya, yang nama ini tadi, ya, H.D. Betts itu Hans Dieter Betts, itu fotonya ada di sebelah kanan, ya, seorang sarjana Perjanjian Baru Amerika Serikat keturunan Jerman untuk mempelajari Perjanjian Baru secara literer. Nah, sama halnya Muhlenberg, Betts meletakkan
kritik literer atau studi literer mereka kepada kritik atau studi retorika. Bedanya, retorika Betz banyak dipengaruhi oleh retorika Helenis. Masih ingat Helenis itu apa? Saya pernah ajar di awal-awal kita belajar tentang dunia perjanjian baru. Masih ingat? Helenis itu apa? Halo? Oke. Saya mau tanya, tunggu dulu. Saya mau tanya Pak Erik. Kita belajar studi perjanjian baru ini, saya sudah kasih materi sampai di mana ya? Supaya nanti saya bisa kirim materi PowerPoint-nya yang lain. Pak Erik, boleh dikasih mic kah? Harus saya cek dulu sih Pak di video-video. Bagaimana? Harus saya cek dulu di video-video yang ada. Oh, oke. Bukan video, materi PowerPoint yang saya kirim lewat WA. Ah? Bapak? Sudah pernah ada atau belum? Oh, belum sama sekali Pak. Oke. Kalau begitu, tolong kalau misalnya besok saya belum kirim, tolong ingatkan saya ya untuk kirim apa yang sudah selesai. Kayaknya kayak dunia perjanjian barunya sudah, lalu kemudian kanonnya kan sudah, baru metode belajar perjanjian baru secara genre kan sudah. Nah, itu mungkin saya bisa kirim PowerPoint-nya supaya bisa diperbanyak oleh untuk teman-teman semua sehingga teman-teman bisa ini. Tapi sekarang yang teman-teman yang hanya belajar di Zoom ini bagaimana mereka dapat? Dikirim lewat WA? Saya akan printkan atau kirim lewat WA, Pak. Oh, akan print juga? Iya. Oke, kalau begitu. Baik. Oke, kita lanjut ya. Thank you, Pak. Iya, Pak. Jadi sebenarnya dalam pembagiannya, sebenarnya studi retorika itu bagian daripada literer. Tapi seperti yang kita pelajari dari segi sejarah, sebenarnya studi literer ini itu dekat dengan kritik retorika. Apalagi yang perjanjian baru. Retorika Helenis. Helenis itu apa? Saya ulang yang saya berikan materi yang lalu. Di awal kita belajar tentang perjanjian baru. Helenis itu adalah budaya Yunani. Oke, budaya Yunani. Budaya Yunani ini dibawa oleh siapa? Saya sudah terangkan waktu kita belajar tentang dunia perjanjian baru. Helenis ini, budaya Helenis ini atau budaya Yunani ini dibawa oleh kekaisaran Romawi. Jadi penjajahnya di seluruh dunia itu adalah Romawi. Tetapi Romawi gagal dalam menanamkan budaya mereka. Karena mereka dibonceng oleh Yunani. Itu sebabnya orang-orang Romawi banyak sekali memahami bukan cuma bahasa, tetapi budaya Yunani. Makanya arsitektur Romawi itu dekat sekali dengan arsitektur atau bangunan-bangunan yang dibangun oleh orang-orang Yunani. Dekat sekali. Karena mereka menjiplak. Mereka senang. Orang-orang Romawi itu senang dengan budaya-budaya Yunani. Gitu. Ambil contoh ya, ambil contoh khususnya untuk Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat itu ya yang sebelah barat itu mereka sebenarnya warga negara Indonesia. Tetapi secara budaya mereka banyak dipengaruhi oleh Melayu. Betul atau tidak? Betul. Iya, orang Sumatera, orang Kalimantan itu banyak dipengaruhi oleh Melayu, padahal mereka orang Indonesia. Nah, sama halnya dengan Romawi. Mereka orang Romawi, tetapi secara budaya mereka budaya Yunani. Nah, apa yang coba disodorkan oleh Betz? Betz menyodorkan analisa atau belajar atau studi Alkitab Perjanjian Baru dengan memakai retorika Helenis. Dekat sekali. Nah, kelebihan daripada retorika Helenis itu adalah mengandalkan rasio. Mengandalkan kecermatan analisa berpikir. Itu.
Nah, itu sebabnya minta maaf teman-teman, kalau Anda mau belajar literer, analisanya itu harus kuat. Tapi kalau Anda cuma, ini apa sih? Udahlah bodoh amat. Gitu. Kalau Anda seperti itu, Anda tidak mengembangkan daya analisa Anda. Saya sudah memberikan contoh tadi toh dengan Roma 12 ayat 1. Hanya gara-gara kata karena itu, saya bisa dapat khotbah, bahan khotbah 40 menit saya khotbahkan. Datang dari mana? Dari ini, kritik secara logika. Kritik secara intelektual. Dan itu ciri-ciri orang yang suka retorika Helenis. Itu. Makanya seringkali ya teman-teman, seringkali dikatakan penafsir-penafsir Alkitab itu sama dengan orang ahli hukum. Sama dengan orang ahli hukum. Samanya di mana? Orang ahli Alkitab, ya, orang yang suka belajar Alkitab, apalagi belajar secara kritis, ya, dengan memakai kritis logika, itu sama dengan orang hukum. Karena apa? Kita bisa berkelahi hanya gara-gara satu kata. Kita bisa berkelahi hanya gara-gara satu kata. Ambil contoh, seorang ahli hukum, oke, seorang ahli hukum, nama saya Roni, ya, oke, nama saya Roni, spellnya R-O-N-N-Y. Nah, tiba-tiba ada satu berkas saya R-O-N-Y, mereka bilang ini Roni yang lain. Walaupun saya sudah tunjukkan, oh itu cuma salah ketik, oh itu memang ini coba perhatikan nama lengkap saya itu seperti ini foto saya. Mereka bilang tidak, itu Roni yang lain, karena kamu tulisnya R-O-N-N-Y, ini R-O-N-Y, beda, itu orang lain. Kita bisa berkelahi. Orang hukum seperti itu. Nah, sama juga halnya dengan orang yang mempelajari Alkitab secara kritis. Pakai kritis logika. Itu satu kata bisa diuraikan panjang lebar seperti saya tadi. Saya sudah memberikan contoh. Kata karena itu dalam Roma 12 bisa jadi khotbah, satu khotbah 40 menit durasinya. Gitu. Ya, nah karena itu coba mari tingkatkan kemampuan Anda di dalam berbahasa. Tingkatkan kemampuan Anda untuk menganalisa secara logika. Caranya bagaimana? Cuma satu cara, teman-teman. Yaitu teman-teman harus berlatih, berlatih, dan berlatih. Cuma itu saja. Ya, cuma berlatih, berlatih, berlatih. Berlatih apa? Berlatih bertanya. Cuma itu untuk melatih daya kritis logika Anda. Itu kembangkan Anda latihan dengan bertanya. Gunakan kalau dalam bahasa Inggris 5W 1H. Apa 5W itu? What, why, when, where, How. who. Hanya apa? How. Jadi apa, siapa, mengapa, kapan, bila mana, dan how. Bagaimana caranya? Anda kembangkan itu. 5W 1H. Anda kembangkan. Ya. Anda kembangkan kemampuan itu, kemampuan analitis Anda dengan ya 5W 1H. Ini yang harus Anda kembangkan. Banyaklah bertanya dengan memakai 5W 1H. Itu Anda akan belajar mengembangkan kemampuan analisis secara logika. Nah, bukan hanya sekedar bertanya, tetapi Anda mencari tahu, Anda mencari jawab. Dan mencari tahu, mencari jawab itu seringkali bukan melalui tanya kepada orang,
Tetapi Anda bertanya pada diri sendiri dan mendorong diri sendiri itu untuk menemukan jawabannya. Untuk menemukan jawabannya. Sekarang dalam banyak hal kita sudah banyak tertolong dengan adanya Google. Mesin Google. Ada cukup banyak informasi yang kita bisa temukan untuk menjawab 5W dan 1H terhadap topik yang selama ini tidak kita mengerti. Itu. Dan saya sudah buktikan terutama ketika kita belajar tentang genre perjanjian baru. Coba, kalau Anda masih ingat bagaimana caranya mempelajari genre dalam perjanjian baru, Anda pakai prinsip-prinsip yang saya sudah ajar. Kira-kira Anda kalau baca Alkitab masih mau tidur lagi atau tidak? Tidak. Halo? Tidak. Masih ngantuk nggak kalau baca Alkitab dengan gaya seperti yang saya ajarkan bagaimana Anda mengerti secara genre? Tidak. Tidak tahu karena apa? Karena Anda penasaran untuk menemukan jawabannya. Gitu, ya. Nah, ketika Anda belajar literer, Anda akan semakin dibukakan lagi sehingga ketika Anda belajar Alkitab, saya berani jamin Anda tidak sadar belajar Alkitab itu sampai lupa nggak makan siang. Kalau Anda start dari pagi. Ya, Anda lupa, sudah jam 4 saya belum makan. Makan dulu dah. Nanti lanjut. Jadi makan dulu, habis makan istirahat setengah jam, mandi. Baru kemudian belajar lagi. Baca lagi Alkitabnya. Temukan lagi jawaban-jawabannya. Nah, Anda akan lihat, Anda akan temukan seperti itu. Sehingga minta maaf. Sebenarnya, bagi hamba Tuhan, bagi pendeta, bagi penginjil, tidak ada yang namanya pengangguran. Ya, tidak ada yang namanya pengangguran. Ketika jadwal Anda kosong dalam satu hari, disitulah Anda bisa pakai waktu itu untuk Anda belajar Alkitab. Anda bisa pakai itu untuk studi Alkitab. Melalui apa? Melalui apa yang saya sudah ajarkan maupun Pastor Yusak ajarkan. Anda tinggal praktekkan, tinggal terapkan. Dan Anda akan temukan, wow, luar biasa. Sehingga ketika ada undangan-undangan khotbah, saya berani jamin. Anda tidak akan bilang, saya tidak siap, tunggu dulu. Saya berdoa dulu untuk mendapatkan ilham Roh Kudus. Tidak perlu. Ya. Apalagi kalau Anda seperti saya pada zaman dulu ya. Saya mencatat hal-hal yang bisa dicatat di atas ya, di atas atau di pinggir-pinggir ya, di pinggir-pinggir Alkitab yang kosong-kosong ini. Yang kosong-kosong ini, ya. Saya dulu melakukan hal yang sama. Gitu. Cuma sekarang karena ada zaman HP, ya sudahlah. Dipakai di HP. Kasih masuk di note HP. Sehingga ketika ada tawaran khotbah, biar ibadah sementara berlangsung, sudah. Kita tinggal lihat. Kita tinggal sambil mengikuti ibadah, kita tinggal bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan, ingatkan saya, perikop mana yang saya sudah pelajari yang cocok untuk konteks ini. Tunjukkan kepada saya. Nah, Anda lihat, baru 5 atau 10 menit ibadah berjalan, Tuhan sudah tunjukkan nats ini. Buka nats ini. Oh iya, betul. Tuhan, apa yang Tuhan mau dari sini? Bangun hubungan dengan Tuhan sambil Anda baca. Sambil Anda ikut ibadah. Sehingga Anda perhatikan, ketika giliran Anda khotbah, Anda akan lihat tuntunan Roh Kudus untuk menjelaskan hasil studi Alkitab Anda kepada mereka. Jadi Anda cuma mempersiapkan hasil studi Alkitab, Roh Kudus akan mengubahnya dalam sekejap menjadi bahan khotbah untuk Anda. Ya, bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa? Kira-kira bisa Anda contohi untuk Anda boleh terapkan dalam pelayanan Anda nanti? Amin. Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Naomi bagaimana, bisa? Bisa, Pak. Agape bagaimana? Masih gangguan kah saya? Masih gangguan signal kah? Oke. Tapi bisa toh kira-kira untuk
coba untuk menerapkan apa yang saya ajarkan atau Pastor Yusak ajarkan, bagaimana mempelajari Alkitab, bisa diterapkan dalam pelayanan toh? Bisa, Pak. Oke. Nah, itu harap itu seperti itu sehingga nanti teman-teman tidak akan mengalami kesulitan ketika ada khotbah-khotbah mendadak. Karena biasanya panggilan khotbah mendadak itu tantangan sendiri bagi seorang pengkhotbah. Ya, ini bukan karena sayanya sudah lama jadi pendeta, jadi pastor, bukan. Tetapi karena saya mengembangkan diri, kalau ada waktu luang, itu saya akan pakai untuk belajar Alkitab sendiri. Nah, ketika saya belajar Alkitab sendiri, saya sementara menggali isi Alkitab. Yang kemudian akan bisa saya pakai ketika mendapatkan pelayanan khotbah secara tiba-tiba. Gitu. Nah, saya berharap nanti kapanlah saya ada waktu untuk bisa memberikan satu contoh khotbah saya yang saya buat dari hasil studi Alkitab saya. Nanti saya coba, mudah-mudahan Pak Erik tolong ingatkan ya, karena ini kan kita sudah masuk kelas-kelas terakhir untuk semester ini toh kalau tidak salah. Iya, Pak. Kita sudah ada di kelas-kelas terakhir. Kapan liburnya? Desember, Pak. Kapan mulai libur? Awal, tapi tanggalnya belum tahu, Pak. Oh, belum ada yang pasti. Nanti tolong diinformasikan ya supaya jangan saya keenakan kasih materi terus. Oke, Pak, siap. Iya. Tapi pakai sistem ujian kan tidak? Tidak toh? Tidak, Pak. Selama ini materi Bapak selalu diujiankan. Oke. Siap kalau begitu. Ya. Ya? Oke, baik. Ya. Belks mendasarkan studi retorika perjanjian barunya dengan memilih kitab Galatia sebagai proyek penelitiannya. Dan sore hari ini saya ingin kita sama-sama boleh belajar dari kitab Galatia. Oke? Kita coba belajar supaya kita bisa menyelami studi literer gayanya si Belks ini kayak bagaimana supaya kita bisa menyelami. Kalau saya bisa saja memakai kitab lain, tapi saya lebih suka supaya kita bisa nangkep gimana sih sebenarnya belajar literer ini. Gitu. Ya, bagi Belks, kajian retorika surat Galatia nampak dalam hal preskrip atau pendahuluan surat hingga postskrip atau kesimpulan surat. Nah, simak hasil kajian dari batch berikut ini yang sebentar kita akan coba selami. Nah, masih ada waktu kah? Saya perhatikan dulu jam. Jangan sampai saya keenakan menerangkan padahal waktu sudah habis. Pak Erik, masih berapa menit lagi kira-kira? 7 menit kurang lebih, Pak. Oke, kalau begitu kita akan sama-sama belajar prolognya saja. Mari buka Galatia 1 ayat 6 sampai 11. Ya. Semua baik Anda yang di kelas maupun ada di ruangan Zoom, buka Galatia 1 ayat 6 sampai 11. Anda baca lebih dahulu tanpa suara. Saya juga akan ikut baca, walaupun saya yang ngajar, tapi saya juga akan ikut baca. Dan sebentar kita akan diskusikan bersama-sama. Oke? Semua mata tertuju di Galatia pasal 1, ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kalau di kelas saya bisa nyimak. Agape dan Naomi bagaimana? Bisa ikut menyimak? Ada sementara baca Alkitab? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau begitu ya. Yuk kita pakai 2-3 menit untuk baca Galatia 1 ayat 6 sampai 11. Silakan.
Oke, sudah? Selesai baca? Galatia 6 Galatia 1 ayat 6 sampai 11. Anda perhatikan ya, hal pertama, kalau Anda mau belajar Alkitab, Anda jangan terpengaruh dengan judul-judulnya. Ya, sorry. Anda jangan terpengaruh dengan judul-judul yang seperti ini. Ya, yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ini dalam teks aslinya Alkitab kita, dalam teks Yunani. Teks Yunani itu tidak dipersiapkan dengan sub-sub judul. Judul paling judul kitab. Gitu. Judul surat paling banter cuma itu. Tidak ada ayat 1 sampai ayat sekian judulnya ini, enggak ada. Itu. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul supaya apa? Supaya pertama, pembaca tertarik. Yang kedua, kalau ada judul, pembaca tidak akan bosan. Yang ketiga, kalau ada judul, pembaca mulai terbantu untuk cara berpikirnya. Makanya LAI bantu dengan cara memberikan judul-judul. Nah, kalau Anda perhatikan kenapa Batch, ya, kenapa Batch membaca ayat 6 sampai 11? Karena menurut dia, itu kesatuan 6 sampai 11 itu membentuk satu kesatuan khusus. Nah, sebentar kita akan lihat kesatuan khusus apa yang dibahas. Mari kita coba lihat apa yang sedang dibahas oleh Rasul Paulus sebagai penulis surat Galatia ini. Apa yang sedang dibahas? Halo? Silakan dari kelas dulu. 1-2 orang yang sudah temukan apa yang dibahas oleh Paulus. Masalah apa? Masalah utama apa yang dibahas oleh Rasul Paulus di dalam ayat 6 sampai 11? Pasal 1. Jangan pernah percaya kepada Injil yang lain, Pak. Jangan apa? Jangan mudah percaya kepada Injil yang lain. Oke. Dengan kata lain, nah itu kan diambil dari Alkitab. Kalau mau disimpulkan dengan analisa logika kita, kira-kira masalahnya apa? Karena banyak penyesat-penyesat yang memutarbalikkan Injil, Pak. Ada banyak pemutar balik. Dengan kata lain, yang diangkat oleh Rasul Paulus ini adalah ajaran lurus atau ajaran sesat? Ajaran sesat. Ajaran sesat. Itu. Jadi, Anda perhatikan di prolog atau pendahuluan surat, Rasul Paulus mengangkat hal yang namanya ajaran sesat. Dan ini kita bisa simpulkan karena ini di awal atau di prolog surat, di prolog kitab, maka kita boleh simpulkan bahwa, perhatikan, ya, bahwa alasan Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia adalah karena banyaknya ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran palsu. Dan ajaran sesat ini, minta maaf, teman-teman boleh perhatikan, ajaran sesat ini bukan ajaran baru. Perhatikan, coba baca ayat itu, ya. Tadi siapa yang baca itu Injil diputar balikan? Itu di ayat berapa? Tadi ada yang ngomong dari kelas. Ayat yang ke-7, Pak. Ayat yang ke-7. Ya, betul. Akhir ya, ayat 7 akhir. Memutarbalikkan Injil. Betul. Ya, jadi ajaran sesat itu bukan sesuatu yang baru. Misalnya, tiba-tiba ada yang datang, ayo sembahlah si A. Bukan itu. Itu memang juga ajaran sesat, tetapi yang disebut ajaran sesat itu bukan cuma seperti itu, bukan sesuatu yang baru. Tetapi sesuatu yang lama tetapi diputarbalikkan. Nah, kita ingat peristiwa penciptaan manusia. Ingat tidak? Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Ingat enggak? Yang dikatakan oleh ular kepada Hawa. Dia tanya kan di itu. Kenapa kamu tidak makan pohon ini, buah pohon ini? Lalu Hawa bilang, oh Allah melarang. Apa yang diputarbalikkan oleh ular kepada Hawa?
Oh, sebenarnya Allah melarang itu karena Allah tahu waktu kamu memakan buah itu kamu akan jadi sama dengan Allah. Tuhan. Diputar balik. Diselewengkan. Jadi ular tidak memakai firman yang baru. Ular tidak memakai kata-kata yang baru. Kata-kata yang lama tetapi dia putar balikan. Nah, ketika putar balik ini membuat kita, logika kita tidak jalan. Itu. Saya mau tanya di kelas ini, baik yang ada di ruangan kelas maupun yang ada di Zoom. Saya mau tanya, berapa orang yang pernah mengalami atau jadi korban hipnotis? Ada? Banyak, Ada, Pak. banyak. Nah, kamu pernah alami? Nggak pernah, Pak. Nah, saya tanya berapa di antara Anda yang pernah jadi korban hipnotis? Pernah? Ada yang pernah jadi korban hipnotis? Enggak ada, Pak. Yang kelas? Yang di Nggak kelas ada, tidak Pak. ada? Enggak Yakin? ada, Pak. Yakin, Agape? Pak. Atau Anis? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Naomi pernah? Tidak pernah, Pak. Ada yang hampir pernah kena, tapi kemudian bisa terhindar. Ada nggak punya pengalaman seperti itu? Ketemu dengan orang yang bisa hipnotis, hampir kena, tetapi tiba-tiba sadar dan tidak jadi kena hipnotis. Ada? Nggak pernah, Pak. Tidak pernah. Agape? Pernah dulu di telepon sih, Pak, lewat telepon. Cuman dari awal saya udah tahu itu nggak benar sih, penipuan. Jadi saya cuman itu aja, mancing-mancing doang, Pak. Oke, mantap. Mantap. Ya. Naomi? Pernah nggak Tidak. mengalami hampir kena hipnotis tapi tiba-tiba sadar dan akhirnya terhindar? Tidak. Oh, tidak. Oke. Jadi betul seperti yang pengalaman Pak Agape ya. Itu sekarang hipnotis itu bukan hanya ketemu kontak mata. Tetapi hipnotis juga hati-hati dengan ini, Anda mendapatkan WA atau SMS, Anda menangkan dari BCA, undian dari BCA sekian puluh juta. Itu hati-hati, itu salah satu bagian dari praktek hipnotis. Pernah alami itu enggak? Pernah terima Pernah, SMS atau Pak. WA seperti Kalau itu? di SMS Pernah, pernah, Pak. Pak. Iya, itu hati-hati, itu praktek daripada hipnotis. Ketika Anda ladeni, Anda akan disuruh ke ATM. Dan Anda akan diberikan petunjuk seakan-akan Anda akan terima uang itu. Padahal mereka akan suruh berapapun uang di rekening Anda, itu transfer ke mereka. Dengan cara hipnotis. Nah, sebenarnya kunci daripada hipnotis itu adalah ayat ini. Pemutarbalikan. Ya, pemutarbalikan. Makanya coba perhatikan. Ajaran-ajaran sesat itu banyak sekali mengambil jemaat. Banyak sekali. Kenapa? Karena jemaat tidak sadar bahwa sebenarnya mereka terima pengajaran yang diputarbalikan. Dan itu bukan cuma masalah jemaat masa kini, tetapi sudah sejak zaman jemaat mula-mula itu ada. Itu ada. Nah, nanti teman-teman boleh mempelajari kembali ayat 6 sampai 11 ini untuk lebih memahami bagaimana Paulus mengangkat ajaran sesat ini secara lebih lengkap. Nah, untuk itu mungkin saya ingin mengajak teman-teman untuk menjadikan 1 ayat 6 sampai 11 dan 1 ayat 12 sampai pasal 2 ayat 14 sampai di narasi ini sebagai bahan PR Anda. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Nanti kemudian 2 ayat 15 sampai 21 kita akan belajar sama-sama ulang di kelas dan kita lihat nanti sampai minggu depan akan jadi seperti apa. Gitu. Iya, Pak. Ya. Nah, mungkin Pak Erik, mungkin hari Minggu malam nanti coba kita saling kontak. Nanti kita coba saling kontak. Saya belum memastikan karena minggu depan hari Senin mungkin itu saya ada dalam penerbangan dari Makassar ke Palu.
Nah, Baik, Pak. bila saya bisa mendarat di Palu siang hari, berarti kita bisa kelas sore. Gitu. Yang pasti kelas pagi tidak bisa karena saya mungkin akan terbang dengan pesawat pagi. Gitu. Atau Iya, Pak. nanti lihat kalau misalnya saya terbang ke Palunya sore, nah, mungkin bisa kelas pagi. Nanti makanya saya itu coba nanti tolong kontak saya hari Minggu. Oke, siap, Pak. Oke? Kayaknya waktu kita sudah berakhir. Ya, ini jadi PR Anda kembali, Anda ketemu dengan PR, sekalian latihan, sekalian Anda bisa lebih menyerap studi literer gaya Berks itu seperti apa. Sehingga nanti juga kita akan belajar teori-teorinya lagi, tapi nanti dalam minggu-minggu yang akan datang dari pengembangan studi literer ini dari beberapa orang yang lain. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bagaimana Pak Erik? Mau langsung doa atau bagaimana? Ya, langsung doa, Pak, kalau tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, kita boleh langsung doa, Pak. Silakan Naomi berdoa. Baik, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,